Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini Jumat nih, tanggal 6 Desember. Sengaja datang pagi persiapan untuk on-beat ya. Katanya kalau Jumat bisa jam 9 berangkat ya. Ternyata jam 10. Bapak makasih Pak. Ya. Ini peraturannya kagak jelas ini. Minggu lalu anjir. Minggu lalu katanya jam 9. Ternyata sampai sana siapa bilang katanya jam 9. Waduh. Ini kacau ini. Kita betulin holder dulu nih. Holdernya goyang-goyang. Hari ini dapat holder merek robot. Sorry nyebut merek ya. Hari ini dapat holder. Holdernya patah, tapi holder yang pasang di kaca. Yang nempel di kaca gitu lah, pakai apa sih namanya, pakai silikon gitulah. Holder HP gratis dari kantor. Ini nggak apa-apa kelihatan holdernya ya. Aduh, tadi di setting udah benar malah jadi begini. Nggak apa-apa lah ya. Kalau gitu aja ya. Kaca buka dikit biar seger kita.
besok diperbaiki lah ya. Aneh kalau punya uang ya, beli holder yang bisa anteng gitu ya. Ini holder nih kalau apa namanya, kalau ada garis putih itu loh, apa sih namanya garis putih ya, marka jalan kali ya. Karena garis putih aja dia goyang-goyang ya, getar gitu loh. Kita ulangi. Tadi sengaja berangkat jam on time lah, sebelum jam 9 sudah sampai Puncakung. Karena dengar kabar dulu bahwasannya jam 9 itu sudah boleh jalan. Ternyata tadi ditanya lagi nggak bisa, itulah intinya. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil hikmahnya aja, bahwasannya kerja apapun, dimanapun, kegiatan apapun, kalau on time itu lebih enak. Oh ya, jangan lupa nih aplikasi dimatiin kalau di tol. Lupa lagi saya hidupin ya. Diingatkan ya untuk para GP mania, Grabcar Premium yang udah baru, yang masih baru ataupun baru mau masuk, baru mau gabung. Itu kan banyak hal-hal yang pengisian lewat apa ya, lewat web ya, HTTP gitu-gitulah. Seperti ini holder baru, kita harus isi absen lah bahasanya. Ternyata Google Drive-nya penuh. Google Drive tuh diperhatikan, jangan sampai itu loh, apa namanya, jangan sampai penuh, biar gampang uploadnya. Biar bisa isi link gitu. Tadi nggak bisa ngisi karena Google Drive-nya penuh, jadi lambat ya. Sedikit tahu untuk masalah ini lah, apa namanya, masalah handphone. Jangan gaptek amat gitu loh. Kita langsung masuk ke temanya ya. Pembukaannya terlalu panjang. Ada beberapa kasus yang membuat kawan itu kena suspend sampai sekarang ya. Dari hari Senin. Sekarang udah hari apa nih? Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sudah 5 hari. Kasihan beliau kena suspend. Itu kawan waktu orientasi tuh, pemulangan unit di saat program SR dulu.
Kasusnya itu customernya salah bayar, salah ketik. Pokoknya intinya gitulah, salah ketik, entah salah gimana ya. Pembayaran 150 jadi 1,5 juta. Orang Chinese bikin laporan lah dia, bikin laporan, disuspend kawan tuh. Lain pool sih, dia di pool BSD. Ada laporan dari customer bahwasanya dia salah ngetik. Kok bisa salah ngetik ya? Coba dianalisa lah, tolong dianalisa. Salah ketik sih alasannya. Alasan si kawan gue ini loh, salah ketik katanya. Pembayaran 150 jadi 1,5 juta. Orang Chinese, dia laporan bahwasanya kelebihan pembayaran, disuspend sampai sekarang. Dia sudah coba ke manajemen paling atas ya, nggak sanggup. Pertama itu nggak sanggup. Yang kedua sudah ke kantor pusat 2 kali, masih belum terrealisasi, masih belum terjawab, masih belum ada solusi untuk pembukaan suspendnya itu. Dia sudah coba telepon customernya, tapi tidak direspon. Kalau dianalisa ya, menurut apa ya? Menurut pendapat ya, menurut pendapat itu bahasa bagusnya itu, menurut hemat saya, menurut apa lagi ya, menurut statement, gua buat statement begini nih, hanya menduga-duga ya. Kok bisa dia salah bayar? Alasannya ya, berdasarkan alasan, bukti alasan ya. Alasannya kan salah ketik, harusnya 150 jadi 1,5 juta. 150.000 sama 1,5 juta, apa bedanya? Beda nolnya. Kok bisa salah ketik ya? Gua rasa pembayaran tunai itu. Pembayaran tunai 150, dia kasihnya 1,5 juta. Kalau 1,5 juta itu janggal ya. Belum ada namanya Grab premium itu 1,5 juta. Kalau 1 juta pernah gua 1 juta, 1 juta sekian lah, nggak juga 1,5. Itu pun pembayaran non tunai. Ya kalau non tunai nggak akan salah, itu pasti pembayaran tunai, itu aja lah, fix pembayaran tunai. Ini ada indikasi bahwasannya customer itu tidak paham, dan kita coba memanfaatkan, itu aja sih, kurang lebih gitu ya.
Soalnya gue sadar itu pembayaran non tunai, tapi dia kasih cash lagi dengan jumlah yang sama. intinya aja biar nggak melebar ya. Hal-hal yang tidak semestinya baiknya ditanyakan dulu, itu aja. Seperti gue dulu ya, gue sih itu aja ya, nyadar diri ya. Gue tahu itu pembayaran non tunai, tapi kenapa dia kasih tunai? Itu 250.000 loh dia kasih tunai, dan pembayaran non tunai 250 sekian gitulah. Gue pikir kalau cuma 250.000 itu mungkin uang tip ya, karena gue pernah dikasih uang tip sebesar 400.000 loh. 400.000 mutlak, 50 ribuan semua, 8 lembar. 200.000 pun ada, 2.000 juga ada, pernah, dan sering lah. 2.000 rupiah pernah, ya nggak apa-apa. Cuman ya aneh aja, kok dikasih uang tip 2.000 ya. Tapi ya sudahlah, gue tetap bilang makasih, namanya dikasih. Kasus kawan itu harus gimana? Dia apapun alasannya, dia harus meminta customer untuk cabut laporannya, itu aja. Sedangkan customer itu orang Chinese. Orang Chinese itu udah pasti nggak bisa bahasa Indonesia ya. Dia berharap bisa bahasa Inggris saja. Semoga orang Chinese ini bisa berbahasa Inggris, itu aja lah. Kalau orang Indonesia sih bisa lah bahasa Inggris lah, walaupun dikit. Wah, ini kasus besar ini. Sampai sekarang kan gue masuk nih hari Jumat Sabtu, Minggu gue tanya lagi dia tuh. Minggu gue tanya lagi gimana kasusnya, udah selesai apa belum ya, biar gue tanya. Tapi tetap gue kasih semangat, itu aja. Ini salah satu kelebihan si Innovagenik ya. Kalau macet gini kita pakai mode hold. Hal yang kita pencet. Jadi andai kata berhenti sekian detik ya, nggak sampai 1 detik dia akan ngunci sendiri. Gitu. Itu kelebihannya, salah satu kelebihannya andai kata macet. Sudah itu hybrid dia, jadi kita nggak kena ini loh, di bawah 30 atau 40 lah, gue lupa tuh, nggak kena bensin. Kita si mobil ini langsung pindah ke opsi listriknya gitu lah. Itu kelebihannya. Terus cc-nya 2000. Terus ada mode apa lagi nih, drive mode itu ada 3 opsi ya. Pertama, lampunya hijau. Kalau kita nggak pencet tuh lampunya hijau. Kita pencet kedua tuh lampunya biru. Dan ketiga tuh merah. Hijau itu mode eco ya, jadi irit. Model eco juga kalau kita bikin speed 6 sampai 120, 130. Kalau yang kita bikin biru atau merah, dia lebih ke responsif, tapi bensinnya boros, itu aja sih. Itu sedikit informasi untuk Innovagenik hybrid tipe paling rendahnya yang biasa dipakai untuk operasional oleh Grab Car Premium.
Gue pun dulu pernah, kita bicara suspend aja ya biar tahu masalah dan solusinya. Kalau teman itu ya solusinya bagaimana caranya si customer itu buka laporannya dan si driver itu mengembalikan dana yang salah kirim. Itu kasusnya agak ribet sih sebenarnya ya. Kalau customer sudah laporan, kasusnya agak ribet itu. Ribet bin ruwet, kata orang Sunda riweuh. Kata orang Betawi itu ribet repot kuadrat lah. Pokoknya kawan-kawan di sini jangan sampai mengalami kasus seperti itu ya. Jangan sampai karena butuh uang terus memanfaatkan keadaan, pura-pura nggak tahu segala macem lah. Intinya jangan pernah berjiwa miskin. Gue pun pernah waktu itu berjiwa miskin. Berjiwa miskin itu gini loh, kita punya duit tapi senangnya utang. Satu, kita punya barang tapi sukanya pinjem gitu. Itu jiwa miskin itu. Gitulah kurang lebih. Mungkin kalau ada yang lain dicontohin silakan masuk ke komentar. Yang gue pernah alami gini nih untuk masalah jiwa miskin ya. Ada pernah dapat customer dari bandara itu, yang terakhir gue inget aja ya. Dia pembayaran non tunai tapi dia kasih lagi cash dengan jumlah yang sama. Satu, yang kedua, tapi gue nggak kena suspend, itu aja sih. Apa mungkin karena pembayaran tunai ya? Gua dapat email dari pusat untuk menjawab masalah itu, ya gue jawab aja. Dan gue bersedia untuk mengembalikan uangnya by dompet tunai. Dan gue nggak tahu juga udah dibayar atau belum, gue nggak tahu juga. Yang jelas sampai sekarang akun baik-baik saja, itu aja sih. Ada lagi disuspend karena yang laporan. Ada lagi laporan nih. Sampai gue dipanggil kantor loh, GDC Cilandak. Antar dari bandara ke Jakarta Pusat suatu hotel. Begitu sampai hotel, ini pembayaran tunai. Oh, salah, pembayaran non tunai. Ribut masalah uang parkir. Gue bilang kalau emang nggak ada parkir ya udah nggak ditulis, silakan dipoto. Gue langsung masukin aja uang parkir. Kata dia mana ada konsumen hotel bayar parkir. Nah, ini menurut gue sih salah juga ya. Statement kayak gitu salah juga, tamu bilang gitu. Gue sering kok masuk hotel, pas keluar bayar. Aduh. Ada juga customer yang bilang, ini udah saya pembayaran parkirnya udah diinput di tip, nggak tahu tipnya nggak ada gitu. Ada juga, ini gratis kok, nggak bayar parkir, taunya bayar. Mobil cakep amat ya. Tuh, dia laporan sampai gue dipanggil ke GDC loh, bintang 1 edan. Terus tapi nggak suspend ya, boleh ditanya-tanya aja. Perkara uang 5.000 loh, apalagi ini yang 1,5 juta loh.
Terus dulu waktu baru ya, kan gue masuk lewat SR nih. Udah seminggu, baru kerja seminggu di suspend. Suspennya bilang, info dari suspennya itu, Anda belum membayar RF. Wah, kok belum membayar RF ya? Gua kira si pihak Grab udah langsung otomatis potong gitu untuk RF-nya. Ternyata kita harus taruh di tempat kredit dana itu untuk pembayaran RF-nya, lalu dia potong sama dia gitu ceritanya. Setelah gue bayar 2 jam kemudian baru dibuka suspendnya. Suspend kedua itu ya karena namanya baru ya. Gue jemput customer, gue dapat job ya dari Lebak Bulus, dari Bona Indah. Jemput customer di Lebak Bulus depan pemadam. Karena gue nggak tahu, gue langsung pencet jemput. Sudah sampai terus jemput, hilanglah mapnya, dia nggak tahu di mana. 50.000 itu. Akhirnya dia laporan, akhirnya gue disuspend 3 hari. 3 hari itu 450.000. Gue nggak jalan 3 hari harus bayar 450.000. Itu karena ketidaktahuan ya. Tapi pengalaman berharga itu. Dan berikutnya disuspend itu karena RF lagi, ada satu lagi. Terus kedua, customer laporan bahasanya handphonenya ketinggalan. Gue bilang aja enggak, karena pada saat itu ada transaksi penjemputan dari Cikarang ke Sepatan. Uangnya itu 350.000 tuh harganya, cash. Dia harus bayar cash, ternyata dia nggak punya uang. Akhirnya gue sita lah handphonenya. Gue ada emosi, gue sita aja handphonenya. Malam naik Grab nggak punya duit. Kalau nggak punya duit nggak usah itulah kan gitu. Tapi gue timbang-timbang lagi, bahasanya dia tuh nggak ada faktor kesengajaan. Intinya dia naik Grab, yang bayar tuh di saat dia sampai sana, ternyata nggak ada yang mau bayarin. Gue sita handphonenya, gue bilang nih apa nih, bayar apa gade? Akhirnya dia bilang gade. Ya sudah. 2 hari kemudian dia laporan ke Grabnya, bahasanya ada barang ketinggalan. Gue bilang aja nggak ada. Ada barang ketinggalan berupa handphone, ada nggak barang ketinggalan berupa handphone? Nggak ada lah, barang dia gade. Ternyata gue suspend. Susah harus nama customer ya. Karena gue tahu nomor teleponnya, gue telepon aja. Lu ngapain laporan Grab bilang handphone ketinggalan? Lah orang handphone lu gade, udah buka tuh itunya laporannya. Iya bang, iya bang. Main-main dia. Akhirnya dibuka, lepas lah suspendnya. Untung pada saat itu gue ada job ya untuk ambil customer ke bandara, jadi gue nggak terlalu lama menunggu pembukaan suspend. Setelah gue ambil job dari bandara, gue anterin ke rumah, udah ke rumahnya daerah Parung. Akhirnya selesai juga suspendnya, udah aman lagi. Dan akhirnya handphone itu ditebus sebesar 750.000 plus antar pakai Grabnya. Kesimpulannya, jangan pernah mimpi dapat uang dengan apa ya, dengan tidak keluar tenaga. Intinya itu aja.
Jangan pernah mimpi dapat durian jatuh. Jangan pernah mimpi dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam arti gini ya, dalam arti untuk pembayaran di apa ya, di aplikasi online lah. Kalau ada parkir pun tanya aja, kalau misalnya masuk, ini parkir berapa lama ya gitu. Kalau customer bilang udah Pak, masukin aja, ya sudah, masukin langsung. Udah masukin aja nggak apa-apa katanya. Ya udah. Ada juga nih bule Amerika. Gua nganterin dari bandara ke kondominium Taman Anggrek. Di jalan ngobrol lah, karena ibunya bisa bahasa Inggris ya, dikit-dikit. Gue juga bisa dikit-dikit. Setelah sampai tujuan, harga 2,5 itu. Setelah sampai tujuan, udah nih saya kasih 500, pulangnya gak usah buru-buru katanya. Karena gue cari tempat dia itu agak-agak susah itu. Cluster apa sih namanya, kondominium itu blok ya, blok-blokan gitulah, susah. Tapi akhirnya dapat. Jadi uang tipe itu 2,5 itu. Syukur alhamdulillah. Gue kira itu aja lah yang bisa gue ingetin ya. Ini ada bahan lagi sih, nantilah gue agak siang atau malam gue coba bikin videonya lagi ya, untuk masalah kesalahan dan solusi di Grab Premium ini. Bukan di Grab Premium aja sebenarnya sih, di semua aplikasi online. Itu aja sih. Oke ya, makasih udah nonton nih. Subscribe dong, subscribe. Like ya apa gimana, jangan nonton aja. Biar semangat lagi nih bikin videonya ya. Oke lah, selamat siang. 10.44 Jumat. Semoga Jumat berkah. Terima kasih.